Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan lancar. Amin. Doa dimulai. Terima kasih. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari materi tentang cabang-cabang iman. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah 1. Menyebutkan cabang-cabang iman. 2. Mengidentifikasi cabang iman yang relevan dengan kehidupan remaja. Anak-anakku sekalian, tahu nggak sih kalau iman itu ternyata nggak cuma satu loh? Kayak pohon, iman itu punya banyak banget cabang, sampai 77 cabang. Ini disebutnya syu'abul iman. Nah, dari 77 itu, ada yang paling tinggi, yaitu syahadat, la ilaha illallah, dan yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Keren kan? Nah, dalam Islam, bukti iman itu banyak banget loh, dan disebut sebagai syu'abul iman, atau cabang-cabang iman. Seringkali kita berpikir, iman itu ya cuma percaya sama Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Betul. Itu adalah pondasinya, rukun iman yang wajib kita yakini. Tapi, iman itu nggak berhenti di situ, teman-teman. Iman itu seperti pohon yang kokoh. Rukun iman adalah akarnya yang menancap kuat ke dalam tanah. Nah, pohon ini punya banyak sekali cabang, ranting, dan daun yang membuatnya rimbun dan bermanfaat. Itulah yang disebut syu'abul iman, atau cabang-cabang iman. Jadi, syu'abul iman adalah perwujudan atau manifestasi dari keyakinan kita dalam bentuk tindakan nyata sehari-hari. Ini adalah bukti bahwa iman kita nggak cuma di hati atau di lisan, tapi juga tercermin dalam setiap perbuatan kita. Kalau iman itu akar, maka syu'abul iman adalah buah-buah manis yang bisa kita petik dan rasakan manfaatnya. Berapa sih jumlah cabang iman itu? Ada sebuah hadis yang sangat terkenal dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, para ulama seperti Imam Al-Baihaqi merinci cabang-cabang iman ini menjadi 77 cabang. Banyak banget ya. Tentu kita nggak akan bahas semuanya satu persatu dalam video ini, bisa jadi serial panjang nanti. Tapi intinya, cabang-cabang ini mencakup 3 dimensi utama. Keyakinan dalam hati, qalbun, ucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan perbuatan, arkan. Contohnya nih, yang berhubungan dengan hati itu, seperti cinta kepada Allah, takut kepadanya, ikhlas, sabar, dan tawakal. Lalu yang berhubungan dengan lisan, contohnya membaca Al-Quran, berzikir, berkata jujur, dan menasihati dalam kebaikan. Sedangkan yang berhubungan dengan perbuatan itu luas sekali, mulai dari salat, puasa, zakat, berbakti kepada orang tua, sampai hal-hal yang kelihatannya sepele, seperti menjaga kebersihan atau menyingkirkan duri di jalan tadi. Nah, dari 77 cabang itu, ada beberapa yang relevan dan krusial banget buat kita sebagai remaja yang hidup di zaman sekarang. Yuk, kita coba identifikasi beberapa di antaranya. Pertama, malu atau al-haya. Dalam hadis tadi, Rasulullah secara khusus menyebut bahwa malu adalah bagian dari iman. Malu di sini bukan berarti minder atau nggak percaya diri, ya. Tapi, malu untuk berbuat maksiat. Malu sama Allah kalau mau bohong, malu kalau mau nyontek, malu kalau mau berkata kasar ke orang tua, atau malu kalau mau scroll konten yang nggak bermanfaat bahkan yang dilarang. Rasa malu ini adalah rem internal kita yang paling kuat untuk menjaga diri dari perbuatan buruk. Di era media sosial di mana semuanya serba terbuka, menumbuhkan rasa malu ini jadi tantangan sekaligus benteng pertahanan yang sangat penting. Kedua, amanah atau menjaga kepercayaan. Sebagai remaja, kita sering diberi kepercayaan. Kepercayaan dari orang tua untuk pegang HP sendiri, kepercayaan dari guru untuk mengerjakan tugas,
atau kepercayaan dari teman untuk menjaga rahasia. Menjadi orang yang amanah itu membangun karakter dan reputasi kita. Sekali kita merusak kepercayaan, akan sulit untuk membangunnya kembali. Amanah ini adalah cerminan dari kuatnya iman seseorang. Ketiga, menuntut ilmu. Mencari ilmu itu adalah cabang iman yang wajib bagi setiap muslim. Buat kita yang masih pelajar, ini adalah ibadah utama kita. Belajar di sekolah, ikut pengajian, membaca buku, nonton konten edukatif seperti ini, semuanya adalah bagian dari menuntut ilmu. Dengan ilmu, kita jadi tahu mana yang benar dan salah, mana yang bermanfaat dan mana yang sia-sia. Iman tanpa ilmu bisa membuat kita tersesat, sementara ilmu tanpa iman bisa membuat kita sombong. Keduanya harus berjalan beriringan. Keempat, menjaga lisan. Wah, ini relevan banget di zaman digital. Lisan kita sekarang enggak cuma mulut, tapi juga jari-jari kita yang mengetik di media sosial. Think before you speak. Sekarang berubah jadi think before you post. Berapa banyak perselisihan terjadi karena komentar pedas? Berapa banyak orang sakit hati karena status yang menyindir? Menjaga lisan dan tulisan dari ghibah, fitnah, dan perkataan sia-sia adalah cabang iman yang sangat menantang, tapi pahalanya besar. Lalu, apa sih pentingnya kita memahami dan mengamalkan cabang-cabang iman ini? Penting banget. Pertama, ini membuat iman kita menjadi lebih hidup dan berdampak. Iman kita nggak lagi abstrak, tapi menjadi sesuatu yang konkret dan terasa dalam kehidupan. Kedua, ini adalah cara kita untuk menyempurnakan iman. Semakin banyak cabang iman yang kita amalkan, semakin kokoh dan sempurna pohon iman kita. Ketiga, dan ini yang paling penting, mengamalkan syu'abul iman adalah jalan kita untuk meraih ridha dan cinta Allah. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, yang kita lakukan karena iman, itu akan dicatat sebagai amal syalih. Bayangkan, bahkan senyum kepada teman, atau membantu orang tua membawa belanjaan, jika diniatkan karena iman, itu bisa bernilai ibadah. Ini membuat seluruh hidup kita, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, berpotensi menjadi ladang pahala. Keren banget kan? Jadi, syu'abul iman ini mengajarkan kita bahwa menjadi seorang muslim yang baik itu bukan hanya tentang ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap dan berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Ini adalah tentang membangun karakter yang mulia, menjadi pribadi yang bermanfaat, dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Yuk, mulai sekarang kita coba pelan-pelan amalkan cabang-cabang iman ini dalam keseharian kita. Mulai dari yang paling mudah. Mungkin hari ini kita niatkan untuk lebih banyak senyum. Besok kita niatkan untuk enggak berkata kasar. Lusa, kita coba untuk lebih amanah dengan waktu. Sedikit demi sedikit, insya Allah pohon iman kita akan tumbuh semakin kuat dan rimbun. Ingat, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Caranya untuk terus menambahnya adalah dengan terus mempraktikkan cabang-cabang iman ini. Semoga pembahasan singkat ini bisa membuka wawasan kita dan memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang imannya nggak cuma di hati, tapi juga terpancar dalam setiap langkah dan perbuatan. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel ini, biar kita bisa terus belajar bareng. Demikian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di channel berikutnya, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.